Selamat pagi Cap, selamat datang di Cuandron Indonesia. Dan inilah episode runway keempat. Nah, episode kali ini gua pengen ngajak kalian ke satu restoran. Kebetulan nih sekarang gua lagi di daerah Kuningan. Namanya House Rooftop. Persis di sebelah MD Pictures. Nah, kebetulan gua masih di bawah nih. Nah, daripada kalian lama-lama nih, gua langsung ajak kalian ke atas ya. Ciao. Nah, gue udah sampai House Rooftop nih. Kebetulan gue ngambilnya di outdoornya. Nah, gue mau kasih tahu nih, untuk akses ke House Rooftop ini, kan di awal video gue bilang deket MD Pictures. Nah, untuk pintu masuknya itu sebenarnya di antara MD Pictures dengan Indomaret. Nah, untuk pintu masuknya itu nempel sama Indomaret. Jadi kalian tinggal masuk aja ke ruangan itu. Nanti setelah masuk ruangan bakal kelihatan langsung tulisan House Rooftop. Langsung naik lift ke lantai paling atas. Di sini juga bisa outdoor, bisa indoor. Untuk kalian yang mungkin suka lihat tanaman, ini cocok banget deh kalian buat kesini. Soalnya di sini banyak banget tanamannya. Sama di sini buat fotogenik mungkin cocok juga. Untuk kalian yang suka foto-foto, posting di IG, cocok banget. Rekomen banget kalian untuk kesini. Untuk menu makanannya di sini sangat beragam dan banyak variannya. Untuk harganya bisa terjangkau di sekitar 50 sampai 100 ribu ke atas lah. Kebetulan gue datang ke sini pagi. Gue saranin kalian untuk pilih menu house breakfast. Itu sangat cocok sekali untuk di pagi hari. Ditambah ada kopi. Oh iya, gue di sini juga nggak sendiri. Gue tetap datang full team bersama Captain Dimas dan Captain Michael. Mereka akan muncul di segmen pre-flight checklist. Kebetulan makanan gue udah datang nih. Nah, sembari kalian nunggu gue selesai makan, gue langsung alihin ke segmen pre-flight checklist ya. Oke teman-teman, ya jadi tadi kita udah jalan-jalan keliling-keliling kafe sama Captain Alpi. Nah sekarang kita mau bahas tentang pre-flight check. Sesuai dengan janji kita kemarin, kalau misalnya video kita sebelumnya dapat 100 like, kita bakal buat video khusus pre-flight check. Jadi gini, depan saya ada Captain Dimas yang tadi nerbangin drone-nya. Jadi langsung aja Cap, kita kan mau bahas pre-flight check. Nah di saat kita mau menerbangkan drone ini itu ada peraturan-peraturan atau gimana gitu yang tertulis di undang-undang gitu. Apa nggak ada? Boleh dijelasin nggak, Cap? Oh ada. Jadi buat teman-teman nih yang mau terbang gitu kan, patokan dasar peraturan untuk penerbangan drone itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu tentang penerbangan. Di situ itu ada mencakup poin-poin tentang penerbangan drone. Itu satu. Nah, mungkin teman-teman bisa nyari sendiri aja di situ gitu. Itu ada berapa poin yang drone itu mencakup di situ gitu loh. Terus yang kedua tuh ada dasarnya peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2019. Itu tentang pengendalian penggunaan pesawat tanpa awak. Nah, pesawat tanpa awak itu juga bisa dibilang drone gitu. Jadi dua patokan dasar itu yang menentukan ini aturan dasar untuk penerbangan drone. Oh, jadi kita nggak sembarangan terbang ya? Iya, nggak sembarangan terbang. Harus ada aturannya juga. Harus ada aturannya. Jadi ntar kalau teman-teman mau terbangin drone, mau main aman, ya cek dulu peraturannya. Ada undang-undangnya kok tentang itu ya, Cap? Iya, betul. Tuh, karena naik motor juga ada peraturannya kan ya? Iya, naik motor juga ada Main peraturan. drone. Ada lisensinya juga. Ada lisensinya SIM, juga. Kan? Itu. Captain udah lisensi? Udah. Oke. Kita udah terlisensi kok Ya, kalau kita pakai udah drone. terlisensi. Jadi aman. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang peraturannya, tentang undang-undangnya. Nah, jadi sebelum kita terbang itu apa komponen-komponen yang harus kita cek? Pertama paling gini dulu, drone-nya ada apa enggak? Itu satu. Pasti ya. Pasti. Ya, itu pasti kan drone-nya ada atau enggak. Yang kedua remote control-nya dalam keadaan baik atau enggak. Remote control, oke. Remote control keadaan baik atau enggak. Yang ketiga itu adalah propeller atau baling-baling. Baling-baling. Pastikan baling-baling itu udah terpasang dengan sempurna gitu.
Takutnya kan pas udah terbang dia muter lepas gitu loh. Nah itu pasti udah nggak bakal bisa terbang lah drone kita gitu kan. Oke, sorry Cap, motong Cap. Tadi remote control itu ada kasus nggak sih Cap? Remote controlnya error gitu, nggak connect sama drone-nya itu gimana sih? Kenapa bisa gitu? Oh itu ada teman-teman. Tapi kebanyakan kasus itu error gara-gara bisa jadi dari firmware-nya gitu loh. Kebanyakan dari situ. Jadi mungkin ketika update terus di interrupt gitu kan, diganggu atau diputus koneksinya. Nah, itu bisa menyebabkan drone kita itu juga firmware-nya itu rusak gitu loh. Ketika firmware-nya rusak, nah itu kemungkinan besar drone-nya itu harus di reset dulu gitu loh. Sama juga dengan remote. Remote itu juga ada firmware-nya. Jadi firmware itu sebenarnya penting. Rajin-rajinlah kita update. Gitu. Oh, jadi di update itu juga bisa membantu supaya drone sama remote-nya sinkron gitu, sama-sama update bisa, gitu ya? Bisa. Oke, sama update. Selanjutnya ada apa lagi Cap selain remote sama baterai tadi? Remote, baterai, propeller, terus drone pad paling. Drone pad? Iya, ini opsional. Ini drone pad ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kita mau take off atau landing di tempat yang nggak rata gitu loh. Kalau misalnya nggak rata ya, cuman kalau misalnya kita bisa nemuin tempat yang rata, udah gitu obstacle sedikit, nah itu bisa nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Oke, berarti membantu juga ya biar kita tahu mana lokasi kita tempat take off atau landing nanti. Iya betul. Oke, sip. Selanjutnya ada apa lagi Cap selain ini? Ada notam. Notam, apaan tuh? Jadi teman-teman, notam itu adalah notice to airman. Jadi ibaratnya kita ngebooking satu ruang udara gitu kan. Nah, tapi biasanya notam itu digunakan untuk penerbangan yang lebih tinggi dari 120 meter gitu loh. Jadi ketika udah mau nerbang nih misalnya 500 meter ke atas, nah itu kita perlu itu gitu loh. Oh, berarti ada izinnya juga? Itu ada Di izinnya ketinggian gitu. berapa itu ada izin juga? Iya, kita request dulu. Oh. Setiap penerbangan kita request dulu. Terbangnya jam berapa, di ketinggian berapa, radiusnya sampai berapa, itu ada izinnya. Berarti daerah juga, misalnya daerah ini apa tadi kalau misalnya istilahnya dia nggak boleh terbang daerah Oh, itu ada daerah namanya no flight zone. itu bisa dicek di mana kayak membantu mana atau teman-teman ada yang mau ngecek. Oh, itu no flight zone itu kalau misalnya di DJI itu aplikasinya ada kok. Jadi ketika kita mau take off di situ tuh, nah nanti dia ngabarin tuh ada informasi kalau oh ini kamu lagi ada di NF zone gitu loh, no flight zone. Kalau bisa jangan terbang di sini gitu. Kalau di Google ada nggak misalnya web apa gitu? Di Google itu biasanya saya juga nyambungnya ke DJI ya. Oh, langsung DJI. Iya, web DJI. Oh, oke, siap. Oke, jadi tadi komponen udah kita bahas tuh, apa Iya. yang harus diperhatikan. Nah, kalau dari bentuk fisik drone-nya sendiri gitu, apa ada pengecekan secara visual? Ada itu ada kayak. Hmm. Nah, jadi yang aku jelasin ya, yang pertama itu paling retak. Retak, maksudnya retak gimana? Iya, jadi si body drone-nya ini ada retak dikit gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya retak dikit itu mending nggak usah terbang dulu gitu. Itu bisa merusak aerodinamis si drone-nya. Kalau misalnya ditempel ke lakban atau gitu, gimana itu? Itu bisa, cuman yang nggak rekomendasi ya. Oh, Itu gitu. teman-teman yang ada di mining BC biasanya itu. Karena mungkin teman-teman juga daripada perbaikin mending hematkan lakban juga bisa. Mungkin ya bisa jadi, cuman kita nggak ke arah sana tuh kan. Oke. Mungkin teman-teman yang dari mining itu bisa jelasin di komen nanti. Oke, sip. Selanjutnya ada apa lagi tuh, Kak? Terus propeller kayak tadi yang aku bilang. Baling-baling. Baling-baling nih propeller. Jadi kita pastikan si propellernya ini nih itu udah sempurna kepasang gitu. Tandanya sempurna kepasang itu kayak gimana? Kalau kita tarik, dia tuh nggak lepas Nggak- gitu loh. nggak Dia langsung goyang nempel. juga? Iya, dia nggak Oh. goyang, dia nempel gitu kan. Terus ada lagi nih motor gitu loh. Jadi motor ini bukan motor ini ya. Motor di drone itu adalah penggerak si propellernya nih kayak. Oh, Nah, kalau misalnya kita gerakin gini aja itu udah ada suara kresek gitu. kok emang keras ya? Iya, Oh, kerasa. iya, oke. Nah, ini kan nggak ada suaranya nih guys ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya ada kresek gitu lah kan, biasanya itu kayak gitu penyakitnya. Itu biasanya ada debu atau pasir atau yang lainnya lah kan, benda-benda asing yang masuk ke situ. Nah, kalau bisa dibersihin dulu baru bisa terbang. Kita bisa Betul. bongkar sendiri nggak sih bersihinnya? Bisa, kalau misalnya kita punya alatnya kita bisa. Oh iya, sip. Selanjutnya ada apa lagi, Kak? Struktur. Iya. Struktur itu apa? Jadi struktur drone ya. Jadi buat teman-teman nih, drone itu pasti dia menyilang kalau yang quadcopter. Quadcopter itu adalah 4 baling-baling nih kayak gini kan. Nah, kalau bisa cap strukturnya itu menyilang kayak gini. Menyilang maksudnya? Hilang gitu kan. Oke, I see. Nah, kalau misalnya strukturnya udah bener nih kayak begini gitu. Terbanglah kita. Nah, kalau misalnya nih kondisinya nih masih begini nih. Setengah masih terlipat gitu kan. Dia nggak mungkin bisa terbang gitu. Iya, betul. Nah, terus DJI-nya aplikasi DJI maksud saya tuh bisa ini juga. Dia Ngedetect ngedetect ya? ya. Detect ini masih belum bener nih
posisinya gitu loh, mumpung bisa diperbaiki dulu gitu. Tapi nggak semua drone kayak gitu. Kurang tahu sih Kalau 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 itu. Oke. kalau drone yang lain gitu. Kebetulan saat ini kita pakai DJI Mavic Pro. Ya. Oke. DJI Mavic Pro yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi, Cap? Baterai sih. Baterai. Iya. Kayak tadi yang dijelasin di awal, baterai itu sangat krusial juga nih gitu. Jadi si ini nih pastikan baterainya itu penuh sebelum penerbangan gitu kan. Supaya ya lucu aja kalau misalnya kita terbang terus baterainya habis drone-nya jatuh iya, gitu bener. kan maksudnya. Terkait baterai itu berapa lama sih rata-ratanya kalau misalnya sekali kita charge penuh nih? Dia drone bisa terbang berapa lama sih? Oh. Baterai. Jadi kalau misalnya baterainya bagus nih Cap ya, Hmm. asumsi kita tuh baterainya tuh nggak kembung. Maksudnya emang bagus lah gitu kan. Itu sih rata-rata 25 menit sampai 28 menit sekitar segitulah ya rata-rata. 25 menit, oke. Nah, indikasi baterai bagus atau enggak itu juga kelihatan di ground control system namanya. Oh, Ground control system itu kalau kita lihat itu aplikasi DJI-nya kan itu udah ada indikator-indikatornya kan. Kayak indikator ketinggian berapa. Nah, itu sebenarnya ground control system. Itu bisa dicek dari situ. Kalau sel-sel baterainya itu sama semua, nah itu berarti baterainya masih bagus. user friendly juga nih ya, maksudnya drone-nya. Dia Iya. membantu user juga kan ngasih tahu ada yang Betul. Oke, jadi itu tadi dijelasin sama Cap tentang visual drone-nya, musiknya. Iya, betul. Nah, jadi sebelum kita take off nih, apa yang harus Lakukan dilakukan gitu bener. Kalau bisa nih, kalau misalnya kita terbang, pastikan yang dinyalakan pertama kali itu adalah remote-nya gitu lah. Remote-nya dulu. Remote-nya dulu. Jangan pernah nyalakan drone-nya dulu. Oke. Nyalakan remote-nya dulu. Kenapa itu? Bisa dijelasin. Kenapa gitu? Kadang ada beberapa kasus yang drone-nya itu udah under control gitu. Maksudnya udah bukan dikontrol kita lagi gitu. Jadi nyalain drone, mungkin dia masih nge-save log-log yang lama gitu kan. Saya juga kurang tahu, cuman nggak direkomendasikan menyalakan drone duluan. Oke, berarti harus remote dulu baru Harus drone. remote dulu. Nah, Oke. ada beberapa kasus juga kalau misalnya kita nyalain drone duluan gitu kan. Drone-nya ini bisa connect ke remote yang lain gitu. Nah, dia ketemu jodoh yang lain gitu. Nah, itu juga kayak kita nggak tahu di mana pilotnya, siapa pilotnya gitu kan. Nah, bisa aja dikendalikan dari situ. Gitu. Berarti ada resiko juga. Ada Oke, resiko. Oke, sip. Makanya kita nyalain remote dulu, baru nyalain drone-nya gitu. Iya. Terus apa paling cuaca? Cuaca. Cuaca. Nah, ini lihat dulu nih anginnya kayak gimana gitu loh. Anginnya ke arah mana, kecepatannya berapa gitu kan. Pastikan drone kita ini kuat menahan angin yang kecepatannya segitu gitu. Misal nih kecepatan angin 30 km. Drone kita kuat untuk itu. Oke, tadi kecepatan angin udah dibahas tadi. Iya. Terus selanjutnya apa kecepatan lagi selain itu? angin. Terus indikatornya. Indikator apa? Iya, indikator-indikator yang ada di remote-nya gitu. Nah, biasanya kan itu ngasih tahu nih, oh nih GPS nilainya segini gitu kan. Nah, oh itu home point-nya udah direkam apa belum? Nah, itu penting. Kita perhatikan itu sebelum terbang gitu. Oke. Oke, itu semua udah ready. Kita coba arming. Arming itu nyalakan motornya dulu. Arming, motornya nyala. Kita denger tuh suaranya ada yang asing apa enggak? Asing atau enggak? Oke. Nah, gitu loh. Make sure tuh pergerakan propellernya itu juga sempurna gitu kan. Nah, terus kita disarming lagi, kita matikan dulu motornya. Kenapa? Karena takutnya nih kita menghindari ketika udah terbang terus mau landing ternyata dia nggak bisa disarm. Gitu. Ya udah kan setelah itu udah arming lagi nih hovering. Nah, hovering itu adalah kondisi di mana drone itu terbang diam di ketinggian 1 meter lah paling 1 meter atau 1,5 meter dari dia dari dia take off tadi. Nah, tujuannya apa? Hovering lah paling nggak tuh 1 menit lah gitu lah kan kira-kira. Supaya apa? Ini supaya kita tahu nih drone kita ini siap untuk terbang gitu loh. Ketika terbang nanti itu nggak kenapa-kenapa gitu kan. Cobain juga nih maju mundur kanan kiri gitu kan, belok kanan belok kiri gitu kan. Oh, berarti lebih kayak mengecekkan sebelum dia terbang tinggi lebih tinggi lagi gitu ya. Iya, lebih tinggi lagi gitu. Oke, jadi tadi kita udah bahas itu ya kayak take off tadi, masalah take off Iya. apa aja yang harus disiapkan. Nah, kalau misalnya masalah landingnya gimana? Apa yang harus dipersiapkan sebelum landing? Oke, kita persiapkan dulu nih sebelum landing. Pertama kita perhatikan dulu nih cuaca, kecepatan anginnya berapa. Nah, kalau kecepatan anginnya tuh masih mumpuni nih, drone kita tadi, ini drone nih DJI Mavic Pro, kuatnya itu di angin 36 km per jam tuh maksimal gitu. Oke. Kita ngecek nih kekuatan angin tuh masih 20, berarti dia masih bisa terbang. Itu bisa ada di remote-nya nggak? Iya, kecepatan anginnya. Atau ada alat tertentu gitu?
Kalau di remote sih setahu saya nggak ada ya. Itu atau saya yang nggak tahu gitu kan. Nah, cuman kalau alatnya paling kalau nggak salah anemometer atau barometer gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Atau kalau misalnya kita nggak punya alat itu, kita bisa ngecek di perakiran cuaca di handphone. Oh, Nah, itu biasanya ada kecepatan anginnya, pressure kayak gimana gitu. kalau ngecek sendiri ini kira-kira gitu nggak bisa. Kira-kira sih ya bisa aja. Bisa aja. Kalau misalnya ini kan lagi santai nih anginnya gitu kan. Nah, berarti otomatis kita bisa terbang. Ya kalau misalnya lagi anginnya kencang gitu kan, itu kayaknya nggak bisa dikira-kira gitu. Oke, tadi kecepatan angin ya. Iya, Selanjutnya kecepatan ada angin. apa lagi, Pep? Kita tentukan mau mendarat di mana. Oke. Gitu. Nah, kalau bisa kita mendaratnya di tempat yang datar. Yang datar yang obstacle-nya itu minim lah gitu. Untuk meminimalisir resiko. Dan pastikan juga ketika fly kita itu punya emergency landing pad. Oh, Atau tempat yang landing tapi bukan tempat ketika kita take off tadi. buat jaga-jaga ya. Buat kalau misalnya jaga-jaga. ada- Oh. Kalau misalnya tempat kita mau landing di awal tadi itu ada apa-apa gitu kan, kita bisa landing di tempat lain gitu. Oke, tadi kecepatan angin, terus tempat landingnya ya. Terus Iya. apalagi itu kan? Ya udah setelah itu kita daratin drone, ya kan? Kita darat sampai mendarat sampai landing, kita matikan drone-nya. Oke, matiin drone-nya. Nah, Sampai propellernya benar-benar berhenti ya. sampai propellernya bener-bener Oke. berhenti. Karena saya pernah dengar tuh kayak ada kasus dia belum benar-benar berhenti, drone-nya terbang lagi gitu. Iya. Nyasar kemana-mana Itu gitu. bisa Oh iya. terbang lagi karena ya dia belum berhenti gitu kan. Dia pasti kalau sensornya itu kan ngira kalau dia itu masih terbang. Oh. Sebenarnya begitu. Terus apa lagi ya? Ini paling ketika udah mati kita matikan drone-nya. Nah, kita cek dulu nih gambar yang kita ambil, video yang kita ambil itu udah bener apa belum gitu loh. Cek data yang kita ambil, terus cek lognya. Nah, siapa tahu ketika terbang di atas itu drone kita kenapa-kenapa. Itu biasanya kerekam di lognya. Gitu kayak. Nah, setelah itu ya udah gambar udah beres, ya udah kita matiin remote-nya. Berarti penerbangan saat itu tuh udah beres. Selesai, Clear, aman. selesai. Aman sesuai peraturan. Cukup banyak juga yang harus diperhatikan ya, teman-teman. Kalau kita mau pre-flight check tadi ya sampai landing Betul, ya. sampai landing. Ya, kurang lebih gitu aja kayak ya. Masalah dari pre-flight check sampai landingnya juga. Iya betul. Nanti. Sekalian kita bahas. Ya teman-teman, jadi selanjutnya mungkin bakal kita bahas yang lain lagi, mungkin terkait hal penting tentang drone. Ditunggu aja episode berikutnya teman-teman. Mungkin kita bakal kembalikan ke Kapten Alfi. Dan Alfi silakan. Oke, gimana pre-flight checklistnya? Menarik kan? Dan sangat detail kan? Oke, buat kalian yang masih penasaran sama Hausa Rooftop, bisa langsung datang aja ke sini. Kalian cari di Google Hausa Rooftop. Untuk alamat lengkapnya nanti gua kasih di deskripsi ya. Oke, mungkin itu dulu Runway episode keempat. Nah, jangan lupa juga komen dan like video kita. Dan juga subscribe channel kita, Cuan Drone Indonesia. Semua bisa terbangin drone, tapi nggak semua tahu aturannya. Save, like, and keep learning. Alfi, ciao.